Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lalu Muhammad Jailani, STMSC PSD, dan Bapak Muhammad Romanio Darminto, STMSC selaku dosen analisis informasi geospasial. Izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dengan judul Manajemen Data Raster Studi Kasus Kota Surabaya. Berikut adalah anggota kelompok 1. Yang pertama, Prima Galih, angkatan 2017 dengan NRP 25. Kemudian Kania Hana R, angkatan 2017 dengan NRP 86. Dia Ardiani, angkatan 2018 NRP 2. Saya sendiri Muhammad Faisal, NRP 4. Kemudian Desi Dwi R, angkatan 2018 NRP 9. Kemudian Ilham Alvin A, angkatan 2018 NRP 11, Ivan Firmansyah, angkatan 2018 NRP 13, kemudian Marta Bliana, angkatan 2018 NRP 15, dan Mega Wulansari, angkatan 2018 NRP 17. Berikut adalah topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, ada pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan tinjauan pustaka. Dilanjutkan yang kedua, metodologi, menjelaskan alat dan bahan, diagram alir, dan prosedur pelaksanaan. Dilanjutkan yang ketiga, hasil dan analisis, yaitu menjelaskan hasil praktikum, analisis, dan pembahasan. Dan yang terakhir, keempat, penutup, berisi kesimpulan, saran, dan referensi. Yang pertama ada pendahuluan. Adapun latar belakang dari praktikum ini, pertama, data dan informasi geospasial menjadi salah satu kebutuhan yang mutlak Indonesia, khususnya di kota besar seperti kota Surabaya. Dengan seiring perkembangan teknologi saat ini, sistem informasi geospasial atau SIG dimanfaatkan di berbagai bidang seperti perencanaan wilayah dan kota, serta mendukung pembangunan pada suatu kota, di mana SIG juga dapat menggabungkan, mengatur, dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan keuangan. Dalam pengaplikasiannya, SIG menggunakan dua bentuk struktur data, yaitu struktur data raster dan struktur data vektor, di mana model data raster memberikan informasi keuangan, apa yang terjadi di mana saja dalam bentuk gambaran yang digeneralisir. Hasil data model ini disajikan sebagai elemen matriks atau sel grid yang homogen, yang ditandai oleh nilai-nilai atau bilangan dari suatu objek. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama, yaitu dapat memahami dan menggunakan fitur tools manajemen data raster. Dilanjutkan yang kedua, dapat membuat kontur dan titik tinggi dari data DEM. Dan yang ketiga, mampu melakukan analisis hasil dari pengolahan menggunakan fitur tools manajemen data raster. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Data spasial atau keuangan merupakan data yang bereferensi geografis yang merepresentasikan kenampakan nyata objek permukaan bumi, di mana data spasial secara umum terdiri dari dua macam, yaitu data raster dan data vektor. Yang pertama, data raster. Data raster merupakan data yang menampilkan ruang bumi dalam bentuk pixel yang membentuk grid atau petak, di mana resolusi data raster tergantung pada ukuran pixelnya. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan, maka akan semakin tinggi resolusinya. Sedangkan data vektor merupakan data yang menampilkan pola ruangan dalam bentuk titik, garis, kurva, atau poligon. Data vektor sangat baik untuk merepresentasikan fitur-fitur jaringan jalan, gedung, rel kereta, dan letak koordinat. Berikut adalah perbandingan data raster dan data vektor. Kelebihan dari model data raster yang pertama, struktur datanya lebih sederhana, lebih mudah dan efisien dalam melakukan overlay dan analisis, mampu menampilkan data atau image dari foto udara, dapat melakukan simulasi, teknologi yang mudah untuk dikembangkan, kemudian mudah untuk membuat program sendiri, dan yang terakhir efektif dalam menampilkan banyak data sosial. Adapun kekurangan dari model data raster ini, yang pertama tidak efektif dalam penyimpanan file, yang kedua kualitas tampilan grafis yang terbatas, yang ketiga sulit untuk melakukan analisis keterkaitan, yang keempat akurasi sangat bergantung dengan ukuran grid atau sel,
Yang kelima, grid atau sel merepresentasikan atribut relasi dengan DBMS tidak secara langsung. Dan yang terakhir, output bergantung terhadap output printer atau plotter. Sedangkan model data vektor yang pertama kelebihannya struktur datanya lebih rumit, yang kedua efisiensi untuk analisis, ketiga sebagai sarana representasi yang baik, yang keempat transformasi proyeksi lebih efisien, yang kelima ketelitian akurat dan lebih presisi, dan yang terakhir relasi atribut langsung dengan DBMS atau database. Kemudian kekurangan dari model data vektor ini, yang pertama sulit dalam melakukan proses overlay, yang kedua tidak bisa menampilkan data image atau foto udara, yang ketiga struktur data yang terlalu banyak tidak efektif dalam menampilkan banyak data spasial. Yang keempat, memerlukan algoritma dan proses yang sangat kompleks. Dan yang keenam, kualitas atau output sangat bergantung dengan printer dan kartografi. Sedangkan yang terakhir, sulit dilakukan simulasi. Yang kedua ada manajemen data raster, manajemen data spasial. Manajemen data spasial ini dapat dilakukan dengan mengkonversi atau merubah data-data dari format raster menjadi format vektor dan sebaliknya. Yang pertama, manajemen data raster meliputi pembuatan kontur dari DEM, yaitu mosaiking, subsetting, kontur. Yang kedua, pembuatan titik tinggi dari DEM meliputi DEM ke point of sampling atau fishnet. Yang kedua, extract multi values to point. Sedangkan yang kedua, manajemen data vektor meliputi mendapatkan data vektor 3D point, meliputi terrain extractor, dan Google Earth. Yang kedua, editing data vektor, meliputi atribut, ROI, dan yang terakhir, interpolasi spasial. Pada praktikum kali ini, ya membahas tentang manajemen data raster. Sedangkan digital elevation model sendiri adalah data digital yang menggambarkan geometri dalam bentuk permukaan bumi atau bagiannya yang terdiri dari himpunan titik-titik koordinat hasil sampling dari permukaan dengan algoritma yang mendefinisikan permukaan tersebut menggunakan himpunan koordinat. Salah satu data DEM open source di Indonesia adalah DEMNAS, di mana DEMNAS ini dibangun dari beberapa sumber data meliputi data IFSAR dengan resolusi 5 meter, Terasar X resolusi 5 meter, dan ALOS Pulsar resolusi 11,25 meter. Dengan menambahkan data mesh point hasil stereo plotting, resolusi spasial DEMNAS sendiri adalah 0,27 arc second. Dengan menggunakan datum vertikal EGM 2008, data DEMNAS memiliki grid 8,25 meter. Berikut adalah tools ArcGIS yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama itu mosaiking, di mana mosaiking merupakan proses penggabungan dari beberapa citra sehingga terlihat utuh. Misalnya, file pemotongan citra akan kita gabung menjadi satu scene atau penggabungan dari beberapa scene. Sehingga citra yang terdiri dari beberapa file setelah kita mosaiking menjadi satu file. Pada software ArcGIS, mosaiking dilakukan dengan mosaic to new raster. Yang kedua yaitu subset citra. Subset citra merupakan proses pemotongan citra dengan mempertahankan struktur dan karakteristik data, namun secara signifikan mengurangi jumlah data yang harus diolah. Pada software ArcGIS, subset dilakukan dengan tools extract by max. Kemudian yang ketiga ada kontur. Garis kontur adalah suatu garis hayal yang menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama. Karena data DEM memiliki informasi mengenai ketinggian suatu lokasi, maka data ini dapat dijadikan acuan dalam bentuk garis kontur. Untuk membuat kontur dengan menggunakan data DEM dilakukan dengan tools kontur. Selanjutnya ada smooth line. Smooth line bertujuan untuk memperhalus suatu fitur di ArcGIS agar hasil digitasi tidak terkesan kaku atau memiliki sudut, seperti sungai, jalan, dan lain-lain. Penghalusan ini dilakukan menggunakan tools smooth line. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan fishnet, di mana fishnet ini merupakan petak-petak yang memiliki ukuran sama. Fishnet digunakan untuk membantu dalam proses analisis spasial. Disebut fishnet karena memiliki bentuk yang menyerupai jaring ikan. Di mana pada ArcGIS membuat fishnet dilakukan dengan menggunakan tools create fishnet. Kemudian extract multi value to point, di mana mengekstrak nilai dari sel pada lokasi atau titik tertentu dari sebuah atau lebih raster dan menyimpannya ke dalam atribut sebuah titik baru. Lokasi hasil ekstraksi yang tidak memiliki nilai sel dalam raster input akan diberikan null value dalam tabel output.
karena shapefile bidang nul tidak didukung atau poin yang tidak memiliki data akan direpresentasikan dalam tabel dengan nilai -9999. Selanjutnya metodologi meliputi alat dan bahan, diagram alir, dan prosedur. Lokasi studi kasus kami yaitu Kota Surabaya, di mana batas administrasi Kota Surabaya, batas utara Selat Madura, batas selatan Kabupaten Sidoarjo, batas timur Selat Madura, dan batas barat Kabupaten Gresik. Topografi Kota Surabaya meliputi pertama kota pantai, yang kedua dataran rendah antara 3 sampai 6 meter di atas permukaan laut, yang ketiga daerah berbukit di Surabaya bagian selatan 20 sampai 30 meter di atas permukaan laut. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama, data Demnas wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 4 scene. Yang kedua, data SAP atau vektor data, batas administrasi Kota Surabaya. Kemudian yang ketiga, laptop atau PC. Keempat, software ArcMap 10.3. 5, software Axin 10.3. Dan yang terakhir, Microsoft Office. Berikut adalah diagram alir. Yang pertama itu dimulai dengan pengumpulan data berupa data Demnas dan batas administrasi yang didownload dari Inagio Portal. Kemudian dari data Demnas sendiri dilakukan mosaiking dan dilakukan transformasi koordinat UTM. Sedangkan untuk batas SHP, batas administrasi dalam bentuk SHP juga dilakukan transformasi koordinat. Sehingga ketika transformasi koordinatnya sama, dilakukan subset atau masking. Dan hasilnya berupa kontur dan titik tinggi. Kemudian dilakukan analisis dan selesai. Berikut adalah langkah-langkah di software ArcGIS dalam metode kali ini. Yang pertama, klik Arc Toolbox, pilih raster dataset, kemudian mosaic to new raster. Langkah yang kedua, pada input raster, pilih data DEM yang ingin digabungkan menjadi satu, lalu atur sedemikian rupa dan sesuaikan dengan pixel type yang dimiliki pada data DEM. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan sebuah sistem proyeksi pada data DEM yang telah digabung, klik Arc Toolbox, pilih Projection and Transformation, kemudian Define Projection. Dan yang keempat, klik Arc Toolbox, pilih Projection dan Transformation, kemudian pilih Raster dan Project Raster. Berikut adalah langkah-langkah di software ArcGIS. Kemudian dilanjutkan dengan extract by max atau memotong sesuai ROI. Yang pertama, klik Arc Toolbox, kemudian pilih Spatial Analysis Tools, pilih Extraction, dan Extract by Max. Dilanjutkan yang kedua, yaitu pada input raster, pilih data raster yang ingin dipotong sesuai dengan batas administrasi Kota Surabaya. Dilanjutkan dengan pembuatan kontur. Yang pertama, klik Arc Toolbox, pilih 3D Analysis Tools, pilih Raster Surface, kontur. Dilanjutkan dengan pada yang kedua, pada input raster, pilih data DEM yang ingin tampilkan garis konturnya. Dilanjutkan dengan pembuatan smooth line. Langkah yang pertama yaitu klik Arc Toolbox, pilih Cartography Tools, pilih Generalization, dan selanjutnya smooth line. Yang kedua, pada input feature, pilih hasil kontur yang telah dibuat menggunakan data DEM, lalu atur sesuai kebutuhan. Berikut adalah hasil dari smooth line. Selanjutnya yaitu fishnet. Yang pertama, klik Arc Toolbox, pilih 3D Analysis Tool, pilih Raster Surface, dan kontur. Dilanjutkan yang kedua, pada input raster, pilih data DEM yang ingin ditampilkan garis konturnya. Selanjutnya itu extract multi value. Yang pertama, klik Arc Toolbox, pilih Spatial Analysis Tool, pilih Extraction, dan kemudian extract multi value to point. Yang kedua, pada input point feature, pilih data hasil fishnet yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu input raster menggunakan data DEM yang telah dipotong menyesuaikan batas administrasi Kota Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan hasil dan analisis. Berikut adalah peta DEM Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, di mana
ukuran kertasnya yang kami gunakan yaitu A1. Di mana titik tertinggi dari DEM di Surabaya itu titik tinggi 46,215 meter. Dan titik terendah minus 4,73034 meter. Yang kedua, peta kontur kota Surabaya. Untuk yang berwarna biru yaitu indeks kontur dengan kelipatan 5, intervalnya yaitu 20,625 meter. Dan yang berwarna biru muda yaitu kontur minor dengan interval 4,125 meter. Berikut adalah analisisnya. Pada praktikum manajemen data raster kali ini dilakukan pengolahan dari data Denmas, daerah kota Surabaya. Dari 4 data Denmas yang diunduh kemudian dilakukan penggabungan dengan mosaik, lalu hasil mosaik ini dipotong sesuai dengan batas administrasi kota Surabaya. Data Denmas yang telah dipotong tersebut diubah menjadi kontur dengan interval setengah dari grid DEM, di mana grid pada Denmas adalah 8,250 meter, sehingga interval kontur adalah 4,125 meter. Berikut adalah visualisasi dengan Axlin. Dan yang sebelah kanan ini dilakukan perbesaran 30 kali. Dari hasil kontur dapat dilihat bahwa wilayah kota Surabaya memiliki kontur yang tidak terlalu rapat, dikarenakan Surabaya merupakan kota dataran rendah yang termasuk landai dan daerah berbukit pada wilayah selatan. Dan perbedaannya ketinggiannya tidak terlalu signifikan. Ketinggian rata-rata yaitu 3-6 meter di atas permukaan laut. Berikut adalah kontur indeks dengan kelipatan 5 kali interval kontur, sehingga kontur indeks memiliki interval 20,625 meter. Sedangkan untuk kontur minor memiliki interval 4,125 meter. Mohon maaf sebelumnya nge-lag. Selanjutnya peta titik tinggi atau spot height kota Surabaya seperti berikut. Kemudian analisisnya sebagai berikut, di mana dibuat sampling grid dari data Denmas dengan menggunakan grid fishnet dengan ukuran 30 kali 30, sehingga dihasilkan sebanyak 594 titik grid, di mana titik-titik grid ini kemudian diekstrak nilainya dengan menggunakan tools extract multi values to point, sehingga menghasilkan titik-titik grid yang berisi informasi mengenai elevasi ketinggian dari masing-masing titik. Berdasarkan hasil titik sampling grid yang diperoleh, nilai titik tertinggi mencapai 34,981 meter di atas permukaan laut yang berada di sekitar wilayah Citraland. Sedangkan nilai titik terendahnya adalah minus 3,224 meter di atas permukaan laut terletak di daerah pesisir pantai. Berikut adalah lokasi titik tinggi terendah dan untuk lokasi titik tertinggi dengan bantuan Google Earth. Kemudian dilanjutkan dengan penutup, yaitu basic kesimpulan, saran, dan referensi. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari praktikum dilakukan oleh kelompok 1 dapat disimpulkan bahwa pertama, ada beberapa cara untuk manajemen pengolahan data raster, antara lain pengolahan data DEM ke kontur dan DEM ke spot height atau titik tinggi. Kesimpulan yang kedua, dari manajemen data raster dapat mengetahui interval kontur untuk wilayah Surabaya sebesar 4,125 meter yang diperoleh dari setengah kali interval grid pada DEM, sehingga dapat dilihat bahwa wilayah kota Surabaya memiliki kontur tidak terlalu rapat,
serta dilakukan pembuatan kontur mayor yang intervalnya 5 kali kontur minor. Dengan yang ketiga, dengan menggunakan triplet atau ukuran 30 kali 30, dihasilkan sebanyak 594 titik grid. Dari hasil titik sampling grid diperoleh nilai titik tertinggi mencapai 34,981 meter di atas permukaan laut yang berada di sekitar wilayah Citraland. Sedangkan nilai titik terendahnya adalah minus 3,224 meter di atas permukaan laut, terletak di pesisir pantai. Adapun saran dari kelompok 1, yang pertama, dalam melakukan pengolahan data dibutuhkan data pendukung yang baik, karena data pendukung yang baik dapat memberikan hasil yang optimal. Yang kedua, data buatan interval kontur sebaiknya menggunakan interval yang sesuai dengan kaidah kartografi, sehingga kontur di suatu daerah dapat tergambar dengan jelas. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan laporan. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.